Hai sahabat sehat, saat ini menjaga kesehatan gigi merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena gigi yang sakit dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu, mari menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik dan benar untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik lagi. Sebelum mengetahui bagaimana cara merawat gigi yang baik dan benar, mari kita mengetahui terlebih dahulu fungsi dari gigi. Yang pertama, gigi berfungsi untuk berbicara, kemudian gigi penting untuk penampilan atau estetika, dan juga gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang merupakan fungsi awal dalam proses pencernaan. Selanjutnya, bagian yang ada di dalam rongga mulut terdapat gusi, gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk mencabik makanan, gigi geraham yang berguna untuk menghaluskan makanan, lidah, dan juga bibir. Bagaimana sih langkah-langkah menggosok gigi yang baik dan benar? Sikat gigi secara benar dan teratur dalam waktu 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur malam sangat dianjurkan bagi kita untuk dapat menjaga kesehatan gigi kita. Kemudian, bagaimana sih cara menggosok gigi yang benar? Cara menggosok gigi yang benar yaitu untuk gigi atas, gerak sikat dari atas ke bawah. Untuk gigi bawah, gerak sikat dari bawah ke atas. Posisi sikat gigi adalah 45 derajat di daerah perbatasan antara gigi dan gusi. Gosok seluruh permukaan gigi, gusi, serta lidah. Jangan sampai ada yang terlewat dan masih meninggalkan sisa makanan pada permukaan gigi. Karena hal ini dapat menyebabkan gigi menjadi berlubang serta dapat menyebabkan sakit gigi. Kita juga dianjurkan untuk membersihkan gigi dengan pasta gigi berfluoride. Gunakan pasta gigi sebesar biji kacang tanah atau 0,5 cm yang mengandung fluoride secukupnya. Kandungan zat fluoride ini mampu mengatasi kuman atau bakteri penyebab bau mulut dan memperkuat gigi. Kita juga bisa membersihkan gigi dengan cara flossing, yaitu menggunakan benang gigi. Flossing adalah penggunaan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan dan plak yang terletak di antara gigi satu dengan gigi yang lainnya. Cara menggunakan benang floss cukup mudah. Hal pertama yang kita lakukan adalah memotong benang floss secukupnya dan memegangnya dengan kuat. Selanjutnya, masukkan di antara sela-sela gigi. Kemudian, gerakan benang floss naik turun. Berhati-hatilah ketika menggunakan benang floss, jangan sampai melukai gusi. Ulangi pada seluruh gigi. Sekarang, bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi? Yang pertama, menghindari minuman bersoda, berkarbonat, beralkohol, dan makanan yang manis karena dapat menyebabkan gigi berlubang. Kemudian, menghindari merokok karena dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi, kanker mulut, dan menyebabkan ketergantungan. Kita juga dianjurkan untuk menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kemudian, apabila memiliki gigi berlubang, harus segera ditambal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pada gigi yang memiliki lekukan-lekukan atau fisur yang dalam, dilakukan perawatan pit fissure sealant. Sedangkan pada gigi susu yang memiliki indikasi karies, dapat dilakukan perawatan topikal aplikasi fluor. Serta jangan lupa untuk rutin memeriksakan gigi secara teratur ke dokter gigi, ke puskesmas maupun klinik gigi terdekat setiap 6 bulan sekali. Yuk rawat gigi dengan baik dan benar untuk mendapat senyum cerah bersinar. Salam sehat, sehat Indonesiaku, jangan lupa jaga gigimu. Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda,
Ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu Germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
Kamu susah glowing karena wajah terlihat pucat dan lesu, atau nilai kamu jadi turun karena mudah lelah dan susah konsentrasi saat belajar? Waspada, itu gejala anemia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal, yang berbeda menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. Penderita anemia akan mengalami kondisi 5L seperti lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Dan biasanya rentan terjadi pada remaja putri yang sedang menstruasi dan kekurangan zat besi. Mengapa demikian? Zat besi adalah salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk proses fisiologis dasar seperti produksi hemoglobin dan fungsi enzim. Tubuh membutuhkan lebih banyak zat besi ketika tumbuh dengan cepat dan ketika sering terjadi kehilangan darah, misalnya melalui menstruasi. Oleh karena itu, remaja putri beresiko lebih tinggi mengalami defisiensi zat besi yang akhirnya menimbulkan gejala anemia. Untuk mencegah anemia, disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi. Kandungan zat besi tinggi bisa bersumber dari protein hewani seperti daging sapi, ayam, telur, ikan, serta hati ayam dan sapi. Selain itu, protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe juga bisa menjadi sumber zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan zat besi yang tinggi juga bisa didapatkan dari sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, untuk mencukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh, dianjurkan juga untuk minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun. Tablet tambah darah adalah suplemen gizi yang mengandung senyawa zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat. Kepatuhan terhadap konsumsi TTD di Indonesia masih sangat rendah, yang secara umum diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan mengenai TTD. Seperti meningkatkan penyerapan zat besi. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu merah, mangga, nanas, pisang, dan pepaya. Ada beberapa minuman dan obat yang mengganggu penyerapan zat besi seperti susu, teh, dan kopi. Kemudian tablet kalsium dan juga obat mah. Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi TTD secara bersamaan ya. Kamu tidak perlu khawatir, mengkonsumsi TTD tidak akan berdampak negatif loh. TTD tidak akan menyebabkan tekanan darah meningkat atau terlalu banyak darah. Anemia dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan cukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh dengan mengkonsumsi TTD sesuai dengan anjuran ya. TTD untuk generasi lebih kece. Glowing dengan TTD.